Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 4 Bisnis Center PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Bisnis Internasional, dosen pengapung Dr. Rizka Aulia Assegaf SIP MM. Dengan kelompok 4 ABI 8 yang bernama Nur Alim Bilfat dengan nama NIM 2092127. Dan saya sendiri Rana Rahida dengan nama NIM 209212221. Rogi Rahmat Saleh 209212225 dan Santika Mu'alima dengan nama NIM 209212221 Siti Sarah dengan nama NIM 209212366. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan About Us PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk adalah sebuah perusahaan di bidang real estatik dan jasa konsultasi, bidang perencanaan pembangunan, serta di bidang usaha kawasan pariwisata, rekreasi, perhotelan, dan sarana olahraga melalui anak usaha. Alamat Ekvention Building, Jalan Lodang Timur, No. 7, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 144030. Telepon, faksimilasi, dan email. Seiring berjalannya waktu, BPP Proyek Ancol melalui melakukan pembenahan secara internal, menyusul perusahaan status bidang hukum menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk melalui Akta Perusahaan No. 33 tanggal 10 Juli 1992. Menyusul pembenahan tersebut, sebanyak 80% pemilikan saham Jaya Ancol dikuasai oleh Pemda DKI Jakarta sebesar 20%, sisanya dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Di tengah ekspektasi bisnis yang kian pesat, perekonomian domestik yang kian membaik, PT Pembangunan Jaya Ancol berupaya memperkuat struktur permodalan dengan melakukan penawaran umum saham perdana kepada publik dengan melepas 80 lembar saham biasa di Purba Efek Indonesia BIP pada Juli 24. Menyusul aksi konversi tersebut, PT Pembangunan Jaya Ancol resmi menyandang status perusahaan terbuka dengan komposisi kepemilikan saham Ancol otomatis mengalami perubahan di mana Pemda DKI Jakarta masih bertindak sebagai pemegang saham utama, namun total kepemilikannya sahamnya 72% saham Ancol, PT Pembangunan Jaya Ancol 18%, di publik 10%. Pemprov DKI Jakarta 72%, masyarakat 10%, PT Pembangunan Jaya 80%. Sekian. Corporate Social Responsibility. Perusahaan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan yang berpedoman pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan oleh perusahaan dalam program-program CSR dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sejajar dan saling terkait satu sama lain. Hal terpenting dan senantiasa menjadi fokus perusahaan sejak didirikan adalah menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Perusahaan sangat paham bahwa menjaga hubungan harmonis dengan stakeholder sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan agar maju dan melangkah bersama dalam membangun kinerja yang lebih baik lagi. Sasaran program CSR. Economic Performance. Keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar, sehingga roda bisnis perusahaan berjalan dengan baik dan tercapai keseimbangan hubungan yang harmonis antar perusahaan dengan masyarakat. Dalam hal ini, konsep tumbuh kembang bersama dikedepankan untuk mewujudkan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Pemberdayaan masyarakat sekitar merupakan salah satu implementasi perusahaan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. Selain menyerap SDM untuk kepentingan operasional perusahaan, selain itu perusahaan
Perusahaan juga melakukan upaya pengelolaan SDM melalui kebijakan strategis. Perusahaan telah melakukan penyempurnaan organisasi dan manajemen yang berdampak positif pada peningkatan kinerja SDM perseroan secara keseluruhan. Social performance. Sebagai perusahaan yang berada di tengah-tengah masyarakat, maka perusahaan senantiasa melakukan upaya koordinasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Untuk mendukung program CSR, perseroan telah menunjuk secara formal unit kerja yang mengelola kegiatan ini. Program CSR terdiri dari beberapa program utama, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, karyawan, pengembangan dan pembinaan masyarakat dan konsumen. Fokus cakupan wilayah program CSR terdiri dari 4 wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Pademangan Barat, Ancol, Sunter Agung, dan Pademangan Timur. Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti santunan dan bantuan-bantuan operasional lainnya diterapkan kepada masyarakat sekitar guna menjaga keharmonisan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan juga berperan aktif membantu dalam program pendidikan dengan menyelenggarakan sekolah gratis tingkat SMP, yaitu Sekolah Rakyat Ancol untuk masyarakat kurang beruntung. Selanjutnya, environmental performance. Sebagai perusahaan yang mencanangkan Ancol Green Company, maka pengembangan implementasi penyelamatan lingkungan diutamakan. Program Teens Go Green, Ancol Sayang Lingkungan, dan sebagainya adalah upaya perusahaan untuk dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan. Dalam implementasinya, perusahaan membuka komunikasi dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk membuat program-program kerjasama seperti Kehati, WWF Indonesia, Transparansi Indonesia, dan sebagainya. Salah satu lompatan besar perusahaan dalam aksi lingkungan yaitu dengan merubah peruntukan lapangan golf Ancol menjadi Ekopark Ancol yang merupakan wahana konservasi dan edukasi bagi masyarakat dan pengunjung. Terima kasih. Kinerja ekonomi. Berdasarkan 3 pilar keberlanjutan, perseroan berkeyakinan pilar ekonomi merupakan pilar yang menjadi dasar berpijak perseroan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan sosial, sehingga dapat mencapai kinerja lingkungan dan sosial dengan baik. Tahun 2018 merupakan tahun yang berat bagi perseroan dalam mengejar kinerja ekonomi, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, terutama dalam bidang rekreasi yang cukup berat. Ancol mengalami tantangan yang cukup berat untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja ekonomi. Pada tahun 2018 berhasil mencapai pendapatan bersih sebesar 1.283 miliar, meningkat sebesar 3,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah penerima ekonomi langsung perseroan pada tahun 2018 adalah sebesar 1.316 miliar, meningkat sebesar 1,38% dibandingkan tahun sebelumnya. Ancol hingga saat ini tidak atau belum pernah menerima berbagai bentuk bantuan pemerintah dalam bentuk keringanan pajak atau kredit, pajak, subsidi, hibah investasi, hibah penelitian dan pengembangan, atau hibah lainnya yang relevan. Ketenaga kerjaan dalam usaha untuk merealisasikan bisnis yang memperhatikan berkelanjutan, perseroan meletakkan prioritas utama pada sumber daya manusia sebagai aspek sosial berkelanjutan, perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Untuk memberikan manfaat lebih pada masyarakat lokal dalam mencapai kemandiriannya, perseroan juga merekrut karyawan di daerah sekitar. Perputaran karyawan pada tahun 2018 terjadi penurunan karyawan yang mengundurkan diri sebanyak 85% dari tahun 2017. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun ucapan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.